Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Sejarah. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Administrasi, Supervisi dan Pendidikan akan menyajikan video mengenai administrasi pegawaian untuk mengerjakan UAS dalam semester ganjil. Nama saya Rizky Nojinio Rizaldi. Nama saya Rizky Setiawan Beratnya. Saya Fuad Muhammad Kafudin. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai administrasi kepegawaian. Untuk lebih lanjut, mari kita tonton video ini secara bersama-sama. Pengertian pendidik. Pengertian pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39, mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik juga merancang, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, serta membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan terdiri dari orang-orang yang berada di satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Ada beberapa orang yang tergolong pada tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, petugas keamanan, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. A. Persiapan rekrutmen guru. Kegiatan pertama dalam proses rekrutmen guru adalah merupakan persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang, sehingga melalui rekrutmen tersebut, sekolah bisa memperoleh guru yang baik. Kegiatan persiapan rekrutmen guru baru ini meliputi 1. Pembentukan panitia rekrutmen guru baru. 2. Pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan guru, walaupun akhir-akhir ini telah diberlakukan otonomi daerah. 3. Penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru. 4. Penetapan prosedur pendaftaran guru baru. 5. Penetapan jadwal rekrutmen guru baru. 6. Penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen guru baru, seperti media pengumuman penerimaan guru baru, format rekapitulasi pelamar, dan format rekapitulasi pelamar yang diterima. 7. Penyiapan ruang atau tempat memasukkan lamaran guru baru. 8. Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian, dan tempat ujian. Proses seleksi calon guru baru. Proses seleksi mempunyai tujuan untuk menyaring atau menyisihkan orang-orang yang dianggap tidak berbobot untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan organisasi. Banyak tahapan dalam proses seleksi serta urutannya yang bervariasi. Tahap-tahap dalam proses seleksi yang biasa digunakan diantaranya adalah tahap 1. Wawancara saringan pendahuluan. Langkah pertama dalam proses seleksi adalah wawancara penyaringan pendahuluan. Pelamar-pelamar yang kelihatannya tidak memenuhi persyarat untuk lowongan yang ada langsung disisihkan dari kelompok
dari kelompok pelamar. Tahap 2. Pengisian formulir lamaran. Formulir lamaran adalah catatan formal lamaran pekerjaan seseorang. Pengisian formulir lamaran merupakan bagian dasar proses seleksi di hampir semua organisasi. Formulir lamaran berfungsi sebagai catatan aplikasi kepegawaian dan sebuah cara untuk menelusuri karakteristik pelamar manakala muncul lowongan kerja di masa depan. Tahap 3. Wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja. Wawancara kerja dapat menilai pelamar atas sifat-sifat seperti penampilan pribadi, perangai, stabilitas emosi, kedewasaan, sikap, motivasi, dan minat. Tahap 4. Tes seleksi. Tes seleksi menjadi bagian integral dalam proses seleksi. Tes seleksi adalah alat untuk menilai kemungkinan kecocokan antara pelamar kerja dengan persyaratan kerja. Tes seleksi merupakan ukuran yang objektif dan terstandarisasi dari karakteristik manusia sebagai kecerdasan, minat, kemampuan, dan kepribadian. Tahap 5. Pemeriksaan referensi dan latar belakang. Sebelum perusahaan membuat keputusan hasil seleksi, biasanya diadakan terlebih dahulu penyelidikan tentang latar belakang pelamar. Penyelidikan latar belakang disebut dengan pengecekan referensi dan dapat mencangkup penelitian pekerjaan sebelumnya, surat keterangan pendidikan, aktivitas kriminal, dan karakter umum lainnya. Tahap 6. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik diwajibkan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai pilot, kapten kapal, pengemudi truk, peneliti laboratorium, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik biasanya ditempatkan pada akhir proses seleksi. Tahap 7. Keputusan pengangkatan. Keputusan seleksi biasanya diambil setelah wawancara akhir dengan pelamar dan setelah Departemen Sumber Daya Manusia memberikan rekomendasi. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.